Halo semua, kenalin namaku Rofi dari ASP 217. Pada video kali ini akan share materi terkait dengan laporan arus kas. Nah, apa itu laporan arus kas? Laporan arus kas adalah salah satu dari laporan keuangan. Seperti yang teman-teman sudah pelajari di akun 1, yaitu dimulai dari laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Nah, jadi kenapa sih kita perlu laporan arus kas? Jadi seperti dengan namanya, laporan ini tuh berisi tentang setiap transaksi dengan menggunakan kas seperti itu. Jadi kita dapat ketahui kemana perginya kas itu pergi. Nah, jadi laporan arus kas itu dibagi menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama operating activities, yang kedua investing activities, yang ketiga financing activities. Nah, kita akan bahas satu-satu. Dimulai dari operating activities. Di operating activities itu mencakup semua kegiatan operasi suatu perusahaan. Nah, jadi laporan arus kas itu terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Di operating activities, untuk kas masuk bisa berasal dari penjualan barang dan jasa dan bunga yang diterima dan dividen. Untuk kas keluarnya bisa dari pembelian inventory dari supplier, bisa membayar gaji karyawan, bisa membayar pajak ke pemerintah, dan lain-lain. Jadi semua kegiatan operasi perusahaan itu masuk ke operating activities. Berikutnya adalah investing activities. Di investing activities ini mencakup aktiva tetap dan investasi. Untuk kas masuk bisa berasal dari penjualan properti, tanah, dan equipment. Dan penjualan investasi bisa dari obligasi. Untuk kas keluarnya bisa dari pembelian aset tetap dan pembelian investasi. Kedua transaksi tersebut masuk ke investing activities. Dan yang terakhir adalah financing activities. Di financing activities ini berhubungan tentang pemberian modal atau penyuntikan dana. Jadi kas masuk yang masuk ke dalam financing activities itu bisa berasal dari penjualan saham biasa dan penerbitan obligasi. Untuk kas keluarnya, seperti contohnya pembagian dividen kepada pemegang saham dan pembelian saham treasury. Nah, jadi kan tadi sudah dibahas terkait laporan arus kas, yang dimana semua isi dari laporan arus kas itu terkait dengan semua transaksi yang berhubungan dengan kas tunai. Nah, berikut ada beberapa contoh transaksi yang dia tidak masuk ke dalam kas. Seperti nomor 1 adalah penerbitan saham untuk membeli aset. Jadi kalau ada orang mau beli aset lalu dibayar dengan saham biasa, itu tidak masuk ke dalam laporan arus kas. Yang kedua adalah konversi bonds menjadi saham biasa, itu juga tidak masuk ke activity cash. Yang ketiga adalah penerbitan obligasi untuk membeli aset. Nah, ini sama dengan poin yang pertama. Dia tidak termasuk ke activity cash. Dan yang tiga adalah pertukaran aset tetap. Nah, kemana aktivitas non-cash itu dicatat? Aktivitas non-cash itu akan dicatat di laporan keuangan dengan catatan separate note atau ditulis di statement paling bawah. Oke, mungkin sekian materi pengenalan dari laporan arus kas yang bisa saya share. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Semoga
materi dari saya bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.